Dan dulu sebelum jadi penyiar saya ikut kawan-kawan di jalanan tuh ngamen, jadi tukang parkir ya, jual koran. Dan alhamdulillah dengan radio, bolehlah kena ikut ya. Dan ngamen dulu, alhamdulillah lah lumayan dulu kalau ngamen. Salam rindu aja buat kawan-kawan pengamen yang ada di Tanjung Pinang. Mudah-mudahan sukses untuk kalian semua. Assalamualaikum encik-encik, tuan-tuan, sahabat Bedelau. Salam Bedelau. Jangan lupa nyalakan lonceng, subscribe, like dan komentar. Share juga kalau boleh ya. Jangan tidak pula wak. Assalamualaikum, selamat pagi kawan-kawan. Salam Bedelau dari saya Syah Bedelau. Pagi ini nak pergi siaran di Pro 1 RRI Tanjung Pinang 98,3 MHz, dan juga kawan-kawan boleh cek streaming kita di RRI Play Go atau di rri.co.id. Kalau belum punya, download dulu aplikasinya di Play Store dan juga di App Store, RRI Play Go. Tonton yang Anda dengar juga sadar ya. Jadi radio kita sekarang bukan hanya didengar tapi juga bisa ditonton. Nantikan di program kita RRI Net Live Musik dan juga obrolan budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan sahabat Syah Bedelau. Maaf kepala botak. Gimas rambut panjang-panjang, izinkan aja ya tak? Kali ini kawan-kawan saya nak berkisah kenapa saya jadi seorang penyiar, announcer, broadcasting. Sadar. Untuk jadi seorang penyiar itu memang susah mudah lah kata orang tu ya. Kalau lebih kerennya susah gampang. Sadar. Susahnya kenapa? Itu tadi, suara satu harus berkarakter juga, terus boleh bercakap sendiri, ya kan? Karena ada model orang dia boleh bercakap depan orang ramai tapi tak bisa bercakap sendiri. Kalau di radio nih modelnya tuh macam bercakap sendiri, tapi yang utama adalah jadi penyiar itu kita dengan pendengar seperti dengan sahabat. Jadi menyampaikan sesuatu itu seperti berbicara, bercakap dengan kawan, macam bercakap dengan kawan. Dulunya saya jadi penyiar ini tahun 2008. Saya suka dengar radio juga, dan dulu sebelum jadi penyiar saya ikut kawan-kawan di jalanan tuh ngamen, jadi tukang parkir ya, jual koran. Dan alhamdulillah dengan radio, bolehlah kena ikut ya. Dan ngamen dulu, alhamdulillah lah lumayan dulu kalau ngamen. Salam rindu aja buat kawan-kawan pengamen yang ada di Tanjung Pinang. Mudah-mudahan sukses untuk kalian semua. Tapi balik lagi tentang penyiar ini kawan-kawan, jadi seorang penyiar itu ada suka dan dukanya. Kalau sukanya, kita happy tiap hari. Itu tadi. Walaupun macam mana perasaan kita dah kalau di meja siaran itu nyaman dan buat semakin diri kita itu senang dengan apa yang kita buat. Kalau misalnya setiap apa yang nak kita buat sedikit ngeluh, tak mood lah hari nak siaran, tak mood lah nak kerja. Macam mana nak nikmat apa yang kita kerjakan? Dan juga orang yang dengar kita pasti tak sedap gitu. Ini macam ada masalah penyiar ni. Macam itulah kira-kira. Kalau yang saya pelajari waktu di Klat kemarin tu tentang penyiaran ini, ada namanya on air personality. Jadi on air personality itu juga harus kita pupuk dalam diri kita pribadi. Bagaimana suara kita ni menyenangkan bagi kawan-kawan pendengar, dan juga apa yang kita sampaikan itu ditangkap dengan baik. Jadi penyampaian juga harus lugas dan tidak bertele-tele lah nih. Asik itu diulang-ulang. Jadi penyampaian juga harus nyaman didengar dan bersahabat dengan pendengar. Walaupun tak nampak muka, tapi sekarang alhamdulillah kalau untuk area di Tanjung Pinang bukan hanya dengar suara, tapi nampak wajah penyiarnya juga, karena kita menggunakan kamera live streaming di Facebook dan juga live streaming di YouTube. Itu alhamdulillah semenjak ada kamera nih, kita mulai up lah, banyak yang nonton dan juga responnya alhamdulillah positif, dan mudah-mudahan ini akan terus berkelanjutan, bisa lebih baik lagi. Jadi istilahnya tuh
radio sekarang bukan hanya didengar, tapi radio sekarang juga bisa ditonton. Jadi tonton apa yang Anda dengar. Itu dia RRI. Dan insya Allah program kita nanti RRI Net ya, baik itu obrolan budaya, baik itu RRI Net live musik, mudah-mudahan akan berjalan kembali insya Allah. Nah, balik lagi tentang suka dan duka seorang penyiar nih. Sukanya tadi kita happy, kita nyaman, kita menikmati apa yang kita buat, dan selain menghibur orang, kita juga berhibur dengan lagu-lagu yang ada di playlist ya. Terus ada kita menyampaikan filler, spot, ILM. Itu mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi masyarakat untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Yang penting kita tanamkan kepada diri kita sendiri dulu, baru kita menyampaikan pada yang mendengarkan kita. Itu yang terpenting. Sebab kata orang tuh, penyiar ini cuma pandai bercakap je tapi praktik tidak. Itu yang sebetulnya kadang membuat hati kita tuh, ini harus kita lakukan. Sebelum kita sampaikan ke pendengar, kita juga harus lakukan hal sedemikian. Yang positif pastinya, jangan yang negatif ya. Jadi kita juga mencari informasi-informasi itu ke kanal-kanal yang kredibel lah gitu ya, yang tidak menyebarkan hoax gitu. Salah satu kanal kita adalah rri.co.id. Aplikasi kita RRI Play Go. Jangan lupa download ya. Itu dia. Kalau untuk dukanya, ini kan untuk penyiar ya, yang udah setiap tahun saya rasakan. Kalau hari raya ya, hari raya, hari libur nasional, terus cuti bersama, kita tak ada masuk dalam situ. Kadang hari raya pertama saya siaran subuh ya, hari kedua siaran pagi, orang lain dapat jalan-jalan sama keluarga silaturahim, kita masih tetap kerja. Itu salah satu dukanya. Tapi walaupun duka, boleh dikatakan duka, harus dinikmati. Kalau misal kita nikmati dan nyaman, kita tak akan merasa mood kita tuh tak down gitu ya. Jadi kalau misalnya mood kita bagus, mood kita baik, kita menyampaikan sesuatu kepada pendengar itu akan baik juga. Kalau misalnya mood kita tak baik, kita mulai pagi lah siaran mood tak baik itu kan, kita sampaikan kepada pendengar, itu akan merasa kurang nyaman. Pendengar akan mendengarkan kita. Kedahnya macam gitulah ya kan. Walaupun untuk selama ini saya masih terus belajar juga cari informasi-informasi untuk penyiar-penyiar di luar sana, baik itu penyiar swasta, penyiar negeri gitu ya, yang ada di dalam negeri, di daerah-daerah lain, ataupun penyiar-penyiar yang ada di luar negeri sana, macam mana mereka menyampaikan informasi itu lebih nyaman dan lebih rileks, jadi lebih nyambung dengan pendengarnya, tidak bertele-tele. Kalau misalnya bertele-tele juga orang akan bosan. Apalah penyiar itu jadi cakap, tak ada lain, memekak, matikan, pindah radio. Kan tak sedap, tidak? Oke kawan-kawan, mudah-mudahan siapapun yang nak jadi penyiar di bidang broadcasting nih, yang penting tanamkan dalam diri niat yang baik untuk menyampaikan sesuatu yang baik, ya kan? Karena apa yang kita buat yang baik itu kan juga berakibat baik pada diri kita dan juga orang di sekitar kita. Yang penting adalah cintai apa yang kita lakukan dan lakukan apa yang kita cintai. Kita tak boleh dapat membuat semua orang tu suka sama kita, tapi paling tidak memulai satu yang baik supaya yang baik kita lakukan tu akan bermanfaat baik untuk orang lain. Ya, salam berdelau. Kepala saya botak, tak apalah ya. Miang gatal, maka saya potong, licin. Tapi tak apa. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita akan bahas yang lain lagi nih kawan-kawan. Jangan lupa juga untuk tonton reaksi saya untuk apresiasi dari Kepri, kawan-kawan APDK, yang sebetulnya saya muak nengok kawan-kawan tu. Muak kenapa? Muak kalau nonton sekali dan geram aja, tak ternampak muka yang bawa motor, yang minjam motor mak dia tu dan beli bensin botolan itu. Saya tunggulah, mana dah tahu dia nampakkan muka ni dapat dijaga tengah jalan, ajak ngopi. Kalau untuk yang di belakang layar saya dah jumpa. Kalau yang penasaran untuk kawan-kawan, nanti kita ada konten berikutnya tentang APDK ni. Saya nak reaksi tentang APDK, apa yang Mika orang suka dan tak suka dari APDK. Okey?
Yang suka atau tak suka, komen aja nanti dekat video. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni cincin sikit. Salah, lajaknya kaki, minta maaf, kami tak sengaja. Hai tuan-tuan, bagi kami jalan, jaga-jaga.